Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya dari kelompok 10 bakal ngejelasin tentang obat dan penggolongan obat. Yang pertama, apa itu obat sih? Nah, sebelum masuk dalam penggolongan obat, kita juga harus mengenal apa itu obat. Jadi, ada beberapa definisi tentang obat, yaitu yang pertama, menurut Kebijakan Obat Nasional per Departemen Kesehatan RI tahun 2005, obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Yang kedua, menurut SK Menteri Kesehatan nomor 25 tanggal 9 Juni 1971, obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Dan yang ketiga, menurut WHO, obat adalah senyawa apapun yang digunakan dalam produk farmasi yang dimaksudkan untuk memodifikasi atau mengeksplorasi sistem fisiologis atau keadaan patologis untuk kepentingan penerima. Dan produk farmasi sebagai bentuk sediaan yang mengandung satu atau lebih obat bersama dengan senyawa lainnya yang disertakan selama proses pembuatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi obat. Jadi ada beberapa klasifikasi obat yang diketahui. Yang pertama, klasifikasi obat menurut anonim 2019. Obat dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria. Biasanya, obat diklasifikasikan menurut struktur kimia, aksi farmakologis, penggunaan terapeutik, struktur kimia anatomik terapeutik, dalam hal ini ATC, anatomik terapeutik chemical, dan mekanisme kerja di tingkat molekular. Yang kedua, sistem klasifikasi obat menurut IMIN 2015. Sistem klasifikasi membantu memahami apa yang sebenarnya dilakukan obat pada tingkat molekular atau klasifikasi berdasarkan target, dan sangat diperlukan untuk mengkategorikan sejumlah besar zat obat atau klasifikasikan berdasarkan mekanisme aksi. Nah, apa sih klasifikasi berdasarkan target itu? Jadi, target adalah struktur molekul yang dapat ditentukan secara kimiawi oleh setidaknya massa molekul yang akan menjalani interaksi spesifik dengan bahan kimia yang kita sebut obat, karena mereka diberikan untuk mengobati atau mendiagnosis penyakit. Agar bermakna interaksi harus memiliki hubungan dengan efek klinis. Sangat menentang untuk membuktikan bahwa interaksi zat obat dengan target molekul tertentu memang memicu efek klinis. Selanjutnya, masih dalam sistem klasifikasi obat menurut IMIN tahun 2015, yaitu tentang klasifikasi berdasarkan mekanisme aksi. Meskipun istilah mekanisme aksi itu sendiri menyiratkan klasifikasi sesuai dengan dinamika efek zat obat pada tingkat molekuler, dinamika interaksi ini hanya model spekulatif saat ini, sehingga mekanisme aksi saat ini hanya dapat digunakan untuk menggambarkan statis. Semua obat entah bagaimana mengganggu traduksi sinyal, penyisalan reseptor, dan keseimbangan biokimiawi. Untuk banyak obat yang kita ketahui dan bagi kebanyakan kita curigai bahwa mereka berinteraksi dengan lebih dari satu sasaran. Jadi, akan ada perubahan simultan dalam beberapa sinyal biokimia dan akan ada reaksi umpan balik dari jalur yang terganggu. Dalam kebanyakan kasus, hasil bersih tidak dapat dikurangkan secara linear dari efek tunggal. Untuk kombinasi obat, ini bahkan lebih rumit. Kesadaran juga meningkatkan korelasi non-linear dari interaksi molekular dan efek klinis. Nah,
Untuk klasifikasi selanjutnya yaitu penggolongan obat berdasarkan wujud. Penggolongan obat berdasarkan wujud sangat penting untuk dipahami sebab wujud obat atau sediaan obat yang diberikan kepada pasien. Wujud sediaan obat berpengaruh terhadap kecepatan dan takaran jumlah obat yang diserap oleh tubuh serta kegunaan terapi obat. Wujud obat dan sediaan obat dapat dikelompokkan dalam wujud padat, cair, dan gas. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang terakhir yaitu kegunaan obat. Nah, ada banyak sekali kegunaan obat dan beberapa di antaranya antara lain. Jadi beberapa di antaranya itu yang pertama penyediaan unsur-unsur yang kurang dalam organisme. Contohnya itu garam mineral, vitamin, dan hormon. Nah, yang kedua adalah pencegahan penyakit dan infeksi. Contohnya itu vaksin. Yang ketiga adalah detoksifikasi tubuh. Contohnya yaitu penawar racun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah melawan infeksi. Contohnya itu kemoterapi. Nah, itulah tadi beberapa materi yang ada di dalam obat dan penggolongan obat. Kami tahu bahwa video kami masih banyak kekurangannya dan kami memohon maaf akan hal itu dan saya ucapkan terima kasih.